Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Adiatman Prabowo dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan ini saya akan buat materi perkuliahan tentang analisa konten tes Bartek pada mahasiswa saya mata kuliah psikologi proyektif. Sebelumnya sudah saya jelaskan tahapan-tahapannya tentang bagaimana analisa tes Bartek. Nah, ini materi tentang analisa konten, ini akan saya buatkan karena memang kemarin sudah saya sampaikan bahwa tidak cukup materi hanya dengan menggunakan satu kali pertemuan saja. Sebelum saya memulai materi ini, bagi siapa saja yang melihat video ini, mohon video ini benar-benar digunakan untuk media pembelajaran. Jadi bukan tentang bagaimana tips dan trik, bagaimana melakukan tes Bartek, bagaimana membuat tes Bartek agar lebih baik dan seterusnya, video-video seperti itu. Video ini benar-benar murni tentang konsep tes Bartek dan terkait dengan khususnya analisis konten. Jadi mohon bisa dengan bijak dalam menggunakan video ini dengan baik. Langsung saja saya dimulai dari analisa konten. Definisinya dulu. Kemarin kan masih ingat ya, analisa konten itu adalah bagaimana kita menganalisis isi atau konten dari gambar yang dibuat oleh subjek. Nah, kemarin sudah saya ceritakan bahwa analisa konten itu sangat banyak sekali. Nah, inilah yang nanti akan Anda nilai kira-kira gambarnya subjek atau orang yang menggambar dari tes Bartek itu Anda nilai isinya. Kemarin sudah saya jelaskan di materi sebelumnya terkait dengan bagaimana mengisi sampai ke grafik, sampai bagaimana Anda bisa membaca dinamika psikologi. Nah, hari ini terkait dengan analisa kontennya, isinya kira-kira bagaimana. Oke, baik, kita mulai dari yang pertama. Nah, yang pertama itu animate. Jadi, animate itu apa? Animate itu merupakan gambar manusia, hewan, dan bagian-bagian tubuhnya. Nah, perlu dipahami ya ini. Jadi gambar animate itu ya gambar makhluk hidup lah. Makhluk hidup, ada manusia, hewan, dan bagian-bagian tubuh. Misalnya kalau tumbuhan, ini tumbuhan belum ada ya. Tumbuhan, makhluk hidup. Gitu ya. Intinya makhluk hidup, manusia dan hewan. Nah, perlu dipahami ketika nilai itu tinggi, ya maka gambar manusia atau hewan itu utuh, ya utuh besar gitu ya. Misalnya sebagai contoh ini kupu-kupu gitu. Ini kan kupu-kupu kan ya hampir semuanya gini ya, walaupun kakinya nggak kelihatan ya. Tapi kan ya kupu-kupu segitu kan, nggak separuh gitu, full gitu ya. Ini bisa dikatakan nilainya ya tinggi gitu ya. Nah, nilai rendah bagaimana? Nilai rendah itu bagian tubuh saja, misalnya ini tangan gitu ya, hanya tangannya, atau bahkan misalnya hanya jempol, jari jempolnya saja, itu nilainya juga rendah. Oke, jadi kesimpulannya kalau tinggi, jadi full detail tentang manusia, hewan, dan bagian-bagiannya tadi. Sedangkan yang rendah, ya mungkin hanya bagian-bagiannya saja. Sedangkan yang wajah ini ya kurang lebih tengah lah, separuhnya lah. Kalau kita kemarin nilainya ada 6, kategorinya 6, ya kurang lebih kalau wajah ini ya 3. Kalau kupu-kupu kalau dibilang sempurna benar ya tidak, ya mungkin 5 lah gitu. Kalau ini ya sekitar 2 gitu. Kurang lebih seperti itu, dan ini subjektif sekali. Tergantung nanti bagaimana Anda bisa punya pengalaman dalam melakukan scoring ini. Karena ini tidak bisa hanya sekali saja langsung benar, dan ini melalui proses yang panjang. Alangkah baiknya kalau Anda nanti pengen concern di sini ya sharing dengan teman-teman yang lain, belajar menilai gitu ya, sehingga nilai subjektivitas itu akan sedikit berkurang karena ada pendapat-pendapat dari banyak orang. Itu salah satu yang bisa Anda lakukan ketika nanti Anda mau belajar ini. Baik, yang berikutnya tentang siognomi ya.
Fisiognomi ini adalah kalau kita lihat definisinya, kesan dari gambar manusia yang menjelaskan pada banget siapa atau apa yang digambar oleh figur itu. Jenis kelamin, usia pekerjaan, sifat-sifat, juga gambar hewan yang menjelaskan karakteristik hewan. Jadi lebih ke arah ke karakteristik atau kalau orang itu kira-kira apa ya gitu. Nah ini tinggi, nilai yang tinggi jika pernyataan sikap, ekspresi wajah jelas. Jadi jenis kelamin gitu ya, usia itu jelas. Nilai rendah, ekspresi wajah semar-semar atau mungkin sketsa atau mungkin kabur tidak jelas. Ini ya sebagai contoh, ini petinju. Nah, ini juga termasuk fisionomi. Terus jejak kaki, ini juga mengekspresikan dari sebuah figur-figur gitu. Nah, inilah fisionomi. Berikutnya explanation. Nah, explanation ini lebih ke arah kecenderungan ini kalau dilihat di sini ya, kecenderungan gambar akan melampaui batas kotak. Jadi expanded gitu. Ketika gambar itu kesannya itu kotak itu nggak cukup gitu. Kalau kesan gambar itu kotak itu nggak cukup, maka sebenarnya nilainya sangat tinggi. Sebagai contoh gambar ini termasuk tinggi karena judulnya wajah manusia. Kalau judulnya mata, bisa jadi explanation ini jadi rendah, expanded-nya juga rendah. Tapi kalau judulnya wajah manusia, maka ya kan wajah manusia kan ada hidung, ada mulut gitu, ada dahi dan seterusnya kan. Ya kalau digambar bener kan sampai sini ya, sampai besar gitu. Nah itu kan bisa dipahami. Kalau rendah ya mungkin hanya sedikit aja. Ini ada keterangannya ya. Ketika tinggi jadi kesannya itu 80% gitu ya. 80% itu di luar dari gambar. Kalau gambar wajah manusia, coba bayangkan kalau gambar manusia segini ya berarti kan hanya 80% itu yang ekspanasi, yang keluar. Gambar yang belum selesai digambar itu ada 80%. Sedangkan nilai rendah hanya 20% gambar yang belum digambar dalam kotak ini. Itulah explanation atau expanded biasanya. Terus berikutnya curve, garis melengkung. Ya, mungkin sudah jelas ya ini. Jadi gambar-gambar kalau gambar-gambar banyak melengkungnya, nah nilainya juga semakin tinggi. Kalau gambar-gambar yang melengkungnya sedikit, nilainya rendah. Ini gampang kalau curve ini cara melihatnya. Pokoknya gambar banyak melengkung-melengkungnya ya nilainya tinggi. Seperti ini contoh balon udara. Berarti kan jelas nilainya sangat tinggi karena memang banyak melengkung-melengkungnya. Terus juga ada awan di situ dibandingkan dengan gambar yang di bawahnya. Anda lihat sendiri nanti. Terus berikutnya casual gitu ya. Casual ini gambar yang bebas, lepas. Ini sebagai contoh saja. Kadang-kadang abstrak, asal-asalan itu mungkin bisa jadi abstrak gitu ya. Perkaya atau merusak gambar. Jadi casual tinggi bila ada kesesuaian garis dengan materi yang dibuat. Sebagai contoh misalnya bunga ini sangat apa ya, sangat simetris, sangat kesesuaiannya itu antara garis dengan titik itu sangat bagus sekali. Berikutnya inanimate. Nah, kalau ini lawannya dari animate ya. Kalau inanimate itu lawannya dari animate. Kalau animate benda hidup, kalau ini benda tidak hidup. Dalam alam, pohon dan bagian-bagiannya, awan, laut gitu. Oh ya, pohon tadi bukan masuk animate ya, mohon maaf tadi saya menyebutkan pohon. Pohon itu juga termasuk di inanimate gitu ya, jangan salah paham. Nah, jadi skor tinggi misalnya seperti alam utama atau seterusnya ya alam gitu ya. Kelihatan ada pohon, ada macam-macam, ada awan, ada laut gitu. Ya itu kelihatan nampak pemandangan dan sangat lengkap di situ, ya itu nilainya sangat tinggi. Ini di situ gunung, api dan seterusnya. Kalau rendah ya mungkin abstrak ya, samar-samar atau hanya bagian kecil saja gitu. Mungkin bisa dipahami dari ini. Terus atmosfer. Atmosfer itu lebih ke arah ke suasana. Jadi bagaimana sih suasananya itu gitu ya. Suasana dari sebuah konteks gitu ya. Misalnya pemandangan, suasananya gimana pemandangan itu sejuk atau pemandangannya begitu negatif, misalnya pemandangan yang kotor gitu ya, pemandangan yang bersih gitu, pemandangan yang indah, yang buruk gitu. Nah, itu atmosfer. Atau bisa jadi awan. Awan. Kalau dibandingkan yang atas sama yang bawah ya jelas ya tinggi di atas. Kalau di sini walaupun kesannya juga nggak sejuk-sejuk amat gitu ya. Tetapi ya kita bayangkan ada burung, ada gunung itu
visualisasi kita pasti, oh ya lumayan sejuk dibandingkan dengan yang bawah ini awan terus hanya sederhana sekali saja gitu. Nih, ini sebagai contoh. Kalau nilai rendah suasana kabur ya seperti contoh ini ya, kurang lebih ini termasuk nilai yang rendah. Ini awan atau apa gitu ya. Walaupun judulnya awan gitu. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya adalah utility. Utility itu adalah semua benda buatan manusia kecuali ornamen. Nah, karena nanti ada ornamen juga. Nah, ini kadang bingung. Apa bedanya utility sama ornamen? Nah, kadang-kadang bingung membedakan itu. Pengalaman saya ketika ngajar mahasiswa. Kalau utility itu kan semua benda buatan manusia kecuali hiasan. Ya, misalnya apa ya? Paku, piring. Piring tuh bisa jadi hiasan ya kadang. Kalau ditaruh di ruang tamu itu kan jadi hiasan juga. Jembatan, gedung gitu ya. Mobil, ya kurang lebih gitulah. Jadi benda-benda buatan manusia itu utility. Nah, nilai tinggi, nah ini yang penting nih. Nilai tinggi jika benda atau buatan manusia itu memiliki fungsi yang penting, yang krusial. Nah, apa ya, alat makeup itu orang nggak makeupan juga nggak apa-apa gitu ya. Kan nggak begitu krusial. Apa ya, misalnya yang nilai tinggi misalnya saklar. Nah, saklar lampu itu kan memiliki fungsi yang penting. Kalau kalau pas malam lampunya saklarnya rusak nggak dinyalakan kan menjadi hal yang sangat penting. Itu misalnya contohnya seperti nilai rendah ya pelengkap saja gitu ya. Atau bahkan kurang memiliki fungsi yang baik. Itu bisa jadi. Itu kalau yang nilai rendah. Berikutnya ornamen. Oke, ornamen ini adalah hiasan atau dekorasi pada manusia, benda, atau interior. Ini bisa dilihat ya. Nilai tinggi ada unsur-unsur emosional, karakter, detail gitu ya. Detailnya ini terutama ya, karena ini kan ya ornamen. Jadi kalau detail dan tampak sekali karakternya dari sebuah gambar itu berarti nilainya tinggi. Kalau nilai rendah, ini kurang detail dan tidak sesuai dengan konteks. Berikutnya style, gaya. Jadi ekspresi dari ornamen, karakter budaya atau seni ini ya. Terusnya style tinggi jika ekspresi jelas sesuai dengan konteks. Style rendah ekspresi tidak jelas, tidak sesuai dengan konteks. Ini sebagai contoh kayak apa ya ini ya, keris gitu ya. Wayang seperti itulah kurang lebih style. Jadi ada gayanya, ada ekspresi dari sebuah ornamen. Movement. Nah, berikutnya movement ini gampang ya dilihat ya. Jadi gambar-gambar yang menunjukkan gerakan. Mungkin kalau Anda pintar gambar, kalau gambar itu bagus itu seolah-olah bergerak. Ini sebagai contoh ini apa ini roket ya kurang lebih atau apa ini pelempar batu misalnya. Jadi batu itu kelihatannya benar-benar melayang gitu ya. Nah, kalau seperti itu seakan-akan bergerak atau seakan-akan melesat itu berarti nilainya tinggi. Kalau nilai rendah ya balikannya saja, gambar itu tidak begitu tampak bergerak. Ya sebenarnya ada niat untuk membuat movement, tetapi tidak begitu bergerak. Misalnya apa ya, bendera gitu ya. Bendera garisnya sudah dibuat lekuk-lekuk, tapi kok kesannya nggak begitu, ya tapi kesannya bergerak tapi rendah gitu, dibandingkan dengan ini misalnya seperti itu. Contoh nggak ada contohnya ya bisa. Itu seperti itu ya, nilai rendah di movement. Terus full. Nah, berikutnya adalah gambar full. Gambar-gambar yang full, gambar-gambar yang kotak itu, kotak di dalam kotak hitam tebal itu penuh, full. Jadi full itu ya penuh, penuh sekali. Ini sebagai contoh gambar-gambarnya. Jadi kalau gambarnya full, ini memiliki nilai yang ini kalau full gampang lah ya. Kalau full ini kalau kira-kira dibagi gitu ya, seperempat. Anda bisa bagi-bagi saja kalau full sekali berarti nilainya bisa full. Kalau separuh ya nilainya separuh. Kalau hanya seperempat di bawah, seperempat yang diisi ya nilainya gampang lah bagi. Anggap aja 6 kotak ini dibagi 6 gitu ya. Kalau untuk menilainya. Oke, kalau semakin
sedikit yang digambar berarti nilainya semakin rendah. Semakin penuh yang digambar, semakin banyak yang digambar berarti nilainya semakin tingginya gitu. Nah, ini kebalikannya dari full empty ini. Jadi semakin sedikit yang digambar nilainya semakin tinggi kan gitu. Namanya empty, gambar-gambar empty. Kurang lebih seperti ini ada keterangan-keterangannya ya. Jika eh, kurang dari seperempat bidang ya atau seperempat setengah yang tidak padat sebagai contoh misalnya. Sebagai contoh ini ya skor MT yang tinggi kan hanya sedikit sekali. Ini contoh saja. Berikutnya adalah constrict. Constrict itu adalah gambar kecil dibandingkan dengan stimulus menciut, strukturnya padat. Ini sebagai contoh constrict. Contoh saja ya, contoh-contoh nilai yang tiga. Oke, baik. Berikutnya adalah organization. Organization itu gambar-gambar yang memiliki dua dimensi. Biasanya gambar-gambar abstrak, khususnya hiasan-hiasan yang merupakan objek data. Atau tiga dimensi, gambar yang dibuat atau abstraksi gitu ya. Ada bayangan, ada ini sebagai contoh kan figura foto ini, ada gedung itu kan tiga dimensi. Nah, seperti itulah. Jadi, tampak gedung gitu. Ini organization. Kalau skor tinggi maka ya bisa jadi kriteria-kriteria ini harus terpenuhi secara lengkap. Kalau rendah ya mungkin tiga dimensinya atau dimensinya sudah mulai ada lebih dari dua dimensi atau satu dimensi tetapi kurang begitu hidup. Nah, itu bisa jadi nilai yang terus detail. Nah, ini mungkin gampang ya. Gambar-gambar yang detail, gambar-gambar yang apa ya, yang super lengkap. Misalnya ini gambar laptop, di sini ada keyboardnya tampak jelas, bahkan ada hurufnya misalnya. Terus ini ada mouse-nya, terus ini ada misalnya ada colokan-colokannya juga tampak. Misalnya ya ini di sini ada kamera. Nah itu kalau didetail sekali maka semakin detail maka nilainya semakin tinggi, semakin kurang detail maka nilainya semakin rendah. Gampangnya seperti itu kalau berbicara detail. Berikutnya adalah strike, gambar-gambar lurus. Gambar yang lurus ini gampang lah. Semakin banyak gambar lurus, maka nilainya semakin tinggi. Semakin rendah gambar lurus, maka nilainya semakin rendah. Gampangannya seperti itu. Kebalikannya dari curve tadi. Terus berikutnya strong. Nah, ini sudah masuk kalau sudah arahnya ke strong, ini kan berarti bagaimana gambar itu dibuat. Jadi dari kualitas gambar. Ingat kemarin kalau sudah strong ini masuk dalam analisa ketiga yaitu analisa eksekusi kemarin. Ini sudah tidak konten lagi tetapi bagaimana gambar ini atau stimulus itu dieksekusi. Gambar itu dieksekusi apakah dengan kuat tebal gitu ya, apakah dengan yang lembut, yang halus. Ini sebagai contoh aja, ini gambar yang tebal, ini gambar yang soft. Kebalikannya strong adalah soft. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Dan semakin tinggi ini tidak hanya tebal saja tetapi mungkin tebalnya juga banyak. Jadi diulang-ulang. Kalau banyak atau mungkin hampir semua gambar di sini penuh dan hampir semua gambar itu kuat atau tajam gambarnya maka nilainya semakin tinggi. Tapi di sini gambarnya penuh tapi yang tebal hanya sedikit saja ya itu sebenarnya masih strongnya juga masih kecil. Jadi dilihat kalau dari keterangannya ini dilihat saja mana gambar yang ada penekanan-penekanan yang lebih. Jika penekanan-penekanan lebih itu hampir ke semua gambar, maka nilainya semakin tinggi. Kurang lebih seperti itu. Terus berikutnya soft, kebalikannya dari strong. Ya ini mungkin Anda sudah punya bayangan lah. Oh iya berarti yang soft, semakin tipis. Nah, makin tipis maka nilainya semakin tinggi. Makin tebal maka nilainya semakin rendah. Ya sebenarnya ini gampang ya kalau mungkin Anda berpikir kreatif, ya Pak, ya sebenarnya bisa ya kita berpikir nilai soft ini kebalikannya dari nilai strong ya. Ya bisa saja sih kalau berpikir cepat gitu ya, pengen ngetraksi cepat. Tapi perlu dicek lagi siapa tahu nanti
Ada yang kurang tepat gitu. Fanci ya, fanci ini adalah gambar-gambar fiksi atau khayalan, anak-anak biasanya. Jadi gambar-gambar khayalan gitu. Jadi misalnya ini ya Minion, gambar gigi, ingat salah satu pasta gigi ya, misalnya logo gitu ya. Bukan logo ya, kayak semacam ya gambar-gambar karakter lah. Nah, SpongeBob, kurang lebih seperti itu. Atau mungkin gambar-gambar isinya mitos, yang peri, orang kerdil, ya banyaklah Superman, Gatot Kaca kalau orang Jawa, ya segitulah kurang lebih ya. Ini gambar-gambar terkait dengan Fanci. Terus berikutnya adalah gambar-gambar Phantasm. Phantasm ini adalah gambar-gambar yang mengerikan, suram gitu. Seperti monster, hantu, mayat gitu. Kurang lebih gambar-gambar yang ke arah sana. Ini contoh ya, vampir gitu. Ini contoh-contoh saja. Oke, dan seterusnya atau monster, ular naga dan atau biasanya saya menemukan ini apa namanya, anak-anak itu Ultraman. Nah, itu bisa jadi ya Ultraman. Ya pokoknya gitulah ya kurang lebih. Terus berikutnya yaitu gambar-gambar simbolis. Gambar-gambar simbol. Gambar-gambar simbol ini ya jadi lihat ya misalnya gambar simbol-simbol tertentu gitu ya. Makin gambar itu menunjukkan simbol yang sesungguhnya, maka nilainya semakin tinggi. Sebagai contoh listrik, apakah listrik itu simbolnya seperti ini misalnya. Kalau emang benar ya berarti nilainya juga tinggi. Tapi kalau nggak begitu benar ya nilainya rendah. Atau sebuah brand itu juga bisa lah ya. Atau mungkin lambang bendera atau simbol keyakinan tertentu, keagamaan gitu. Misalnya apa logo Muhammadiyah misalnya. Itu termasuk simbolisme. Terus berikutnya original. Nah, original itu gambar-gambar yang unik, gambar-gambar yang kreatif, gitu. Gambar-gambar yang apa ya, tidak umum digambar oleh orang. Tapi repot ya kalau Anda belum punya pengalaman, apakah ini gambar ini benar-benar original gitu ya. Makanya Anda harus sering melatih ya, harus sering melatih bagaimana eh, apa ya, mengumpulkan gambar-gambar warteg terus sehingga Anda akan tahu, oh kalau gambar seperti ini belum pernah digambar, oh kalau gambar ini wah sangat banyak digambar. Jadi secara otomatis akan bisa sendiri gitu. Ini yang perlu dipahami. Ini misalnya sebagai contoh gambar balap mobil. Kayaknya jarang ya kalau menurut saya pada aspek ini digambar gambar mobil, balap mobil misalnya. Ini sebagai contoh gambar original. Ini ya perlu perlu dipahami ada kriterianya yang dimaksud keoriginalan sebuah gambar itu. Gambar harus representasional atau punya arti khusus, bukan gambar abstrak. Kalau gambar abstrak nggak masuk karena nanti akan ada masuk di abstrak. Terus hubungan stimulus dengan gambar sangat bagus. Jadi nggak mengabaikan stimulus gitu. Original tapi kalau mengabaikan stimulus ya mungkin nilainya rendah. Nggak bukan rendah ya, mungkin nilainya kurang, nggak bisa dikatakan tinggi. Artinya kalau gambar tinggi yang pertama harus benar-benar original, mempunyai arti khusus, terus juga memiliki apa stimulusnya tepat sekali di. Berikutnya adalah simetris, gambar-gambar simetris. Gambar simetris itu kalau dilipat itu sama. Misalnya bunga ini menurut saya nilainya tinggi. Paper ini ya kalau simetris sekali ya tidak, tetapi ini ya lumayan lah gitu. Ya kalau dilipat kan mirip-mirip lah, mepet-mepet gitu. Ya kurang lebih gitu. Gampangnya kalau simetris itu bayangannya kalau sama kanan dan kiri sama, atas dan bawah sama, pojok kanan pojok kiri sama. Jadi kalau dilipat seperti apapun itu posisinya sama. Itu nilai yang sangat tinggi. Oke. Berikutnya adalah asimetris, ini kebalikannya dari simetris. Semakin abstrak, semakin tidak jelas, tidak simetris antara kanan kiri atau miring atau buat kotak satunya besar satunya kecil, sudut-sudutnya nggak sama, itu baru nilainya rendah. Itu ya asimetris, simetris dan asimetris. Ini kebalikannya dari asimetris tadi. Terus berikutnya teknikal. Ini gambar-gambar teknikal ini gambar-gambar yang sifatnya simbol-simbol logika.
teknik, gambar-gambar teknik. Nah, terus berikutnya careful, tunjukkan karakteristik kualitas garis, lurus, lengkung. Jadi gambar careful itu apa ya? Memiliki kehalusan, memiliki ya kurang lebih seperti itulah ya. Kelenturan, ketepatan sudut. Nah, ini sebagai contoh ini gambar bunga. Di sini gambar simbol wifi ini juga bisa careful. Terus berikutnya adalah like, kekaburan. Ini lawannya strong tadi sepertinya. Jadi kekaburan dihasilkan oleh garis-garis yang lemah. Coretan-coretannya cukup kecil, jadi sangat tipis. Nih, ini light nih. Terus berikutnya dark. Dark ini garis-garis yang besar, coret-coret gitu ya. Terus ada shading. Nah, ini termasuk juga dark. Bedanya apa dark dengan strong tadi? Kalau dark ini gambar itu tampak, saya menyebutkan itu tampak kotor, tampak tanpa apa ya, asiran-asiran itu penuh sekali. Tapi kalau strong itu lebih ke arah kualitas garisnya saja. Tapi kalau kualitas garis diulang-ulang dan diasir secara terus-menerus, maka bisa jadi masuk dark. Seperti itu ya. Sebagai contoh pada gambar mata ini yang di dalamnya ini adalah termasuk dark. Tapi kalau yang di pinggirnya ini bisa jadi masuk dalam strongnya. Seperti itu. Terus orientation. Orientasi ini gambar yang apa ya? hampir hampir mirip movement, tapi kalau movement gerakan. Kalau orientasi ini gambar itu seolah-olah mau menuju kemana gitu ya, seolah mau belok ke kiri, seolah mau belok ke kanan. Sebagai contoh layang-layang ini. Layang-layang ini orientasinya kan ke atas gitu. Ini kan ada orientasi yang sedang layang-layang itu sedang di apa ya? Kalau bahasa Jawa itu diulur talinya di apa ya bahasa Indonesia diulur talinya gitu seolah-olah lagi terbang tinggi gitu. Nah, menuju ke jauh gitu. Ini orientasi. Kalau bunga ini menuju ke atas atau menuju sedang mencari matahari. Jadi berorientasi, gambar itu berorientasi. Semakin tinggi tampak orientasinya, maka nilainya juga semakin tinggi. Seperti itu. Berikutnya adalah scribbling. Ini adalah respon atau gambar buat coretan-coretan yang tidak teratur. Garis bersilangan, sangat kacau atau tidak berbentuk sama sekali. Kurang lebih seperti itu. Sudah jelas nilai tinggi, nilai sedang, nilai rendah gitu. Ini lebih ke arah banyak dan tidaknya seperti. Kalau banyak coretan-coretannya, maka nilainya juga semakin tinggi. Berikutnya adalah duplikasi. Ini hampir mirip sama apa si simetris gitu. Hampir sama dengan simetris, tapi beda. Kalau duplikasi ini melihatnya dari perbagian. Nah, misalnya segitiga-segitiga ini diduplikasi sama persis. Nah, itu baru nilainya tinggi. Kalau ini ya nggak begitu tinggi ya karena nggak sama. Bentuknya ya sama segitiga tapi nggak sama 100% gitu ya. Nah, ini papan catur apa nggak tahu ini apa ya, kotak-kotak ini yang agak lumayan karena bentuknya hampir sama. Intinya ada pengulangan duplikasi-duplikasi dan bentuknya sama, berarti semakin sama maka nilainya semakin tinggi. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau dilihat di definisinya kan gambar baru dengan pola asal, jadi pola asal tetap memperhatikan pola asal terus dikembangkan lagi dengan kesamaan ukuran. Jadi semakin sama ukurannya dengan pola asal dan semakin banyak maka nilainya semakin. Kalau nilai rendah kembalikan. Terus closure. Closure ini saya sering ditanya pada mahasiswa saya, ini gambar closure ini banyak yang nggak paham gitu. Closure ini gambar yang menutup, saya juga gimana ya menjelaskannya. Gambar yang kesannya itu tertutupi, gambar yang kesannya itu terbatasi dan kesannya itu benar-benar gambar itu bisa menutup sesuatu hal. Misalnya ini, gambar ini kan seolah-olah tertutup oleh ruangan-ruangan yang banyak gitu. Sebagai contoh saja biar punya gambaran. Walaupun belum tentu benar juga ya, tetapi ya kurang lebih seperti itu. Terus berikutnya part, gitu ya, bagian-bagian kan part itu.
Nilai tinggi merupakan bagian-bagian dari berdiri sendiri. Hidung lebih tinggi daripada gambar wajah. Jadi paham ya? Hidung. Ya kalau manusia nilai gambar hidung ya lebih tinggi dibandingkan dengan wajah. Kurang lebih seperti itu. Repetition, nah, pengulangan. Nah, ini hampir sama dengan duplikasi. Nah, itu yang kadang sulit ya. Anda harus punya pengalaman nanti. Kalau duplikasi itu menduplikasi dengan gambar yang sama. Kalau pengulangan, nih, stimulus yang bisa muncul adalah gambar abstrak, bertipe, dekoratif, atau simetris. Jadi, boleh abstrak dan gambar itu diulang-ulang tapi bentuknya menjadi suatu hal yang abstrak. Misalnya garis-garis lurus ini diulang-ulang sebegitu banyaknya tapi sehingga pada akhirnya membentuk gambar yang kesannya menjadi abstrak dan menjadi sesuatu hal yang menarik. Nah, itu repetition. Jadi repetisi itu pengulangan-pengulangan tetapi dari pengulangan-pengulangan itu menjadi sebuah gambar. Itu repetisi. Kalau yang baik, kalau yang tinggi bukan yang baik ya, nilainya core yang tinggi itu tadi tampak repetitionnya sangat. Terus berikutnya adalah skematis. Gambar skematis ini gambar-gambar yang skema saja. Skema saja. Kalau semakin skema sebuah gambar garis-garis, sebuah skema gitu. Terus sudah habis. Oke. Itu ya kurang lebih jadi dari berbagai konten kurang lebih. Nah, ini tidak apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan penilaian saya benar-benar subjektif gitu ya. Jika ada hal-hal yang mungkin tidak tepat ya kita bisa diskusi tentang gambar-gambar ini. Jika teman-teman dan mahasiswa benar-benar tertarik pada tes ini bisa beli bukunya. Jadi bisa beli bukunya di lab. Kemarin sudah saya tanyakan apakah mahasiswa bisa beli buku, ternyata bisa. Jadi Anda bisa baca benar orientasi itu kayak apa. Ini kan hanya apa ya, ini hanya penjelasan saya dan sangat singkat. Sebenarnya banyak sekali penjelasannya, tapi kan nggak mungkin dalam PowerPoint saya tumplek-plekkan di situ kan nggak mungkin. Ini hanya berdasarkan pengalaman saya. Jika ada hal-hal yang kurang tepat, ya kita ya wajar sekali karena ini sangat subjektivitas sekali. Mungkin penilaian saya dengan dosen yang lain bisa jadi akan berbeda. Dan saya dengan yang lain bisa jadi akan berbeda. Makanya ketika saya ngajar tes Wartek, ketika luring, ketika ini nggak ada COVID, saya selalu diskusi. Bahkan teman-teman saya buat kasus-kasus, kita diskusi kira-kira nilainya berapa. Nah, dari situ nanti ada alasan-alasan yang menarik. Maka pada akhirnya penilaian itu benar-benar tidak subjektif tapi benar-benar objektif. Itu yang harus dipikirkan. Baik, itu saja. Semoga bermanfaat. Ini bisa jadikan bekal Anda nanti suatu saat kalau ada belajar tes Wartek di jenjang yang lebih tinggi, bisa Anda cari materi ini dan siapa tahu materi ini juga buat teman-teman lain, mahasiswa yang lain yang sedang belajar tes Wartek maupun S1 maupun S2. S2 mungkin saya nggak bisa menyampaikan interpretasi di sini ya karena mungkin bisa melanggar kode. Tapi kalau hanya sekedar pengetahuan tentang konten bisa dilihat di sini. Tapi jangan ditelan mentah-mentah, harus dianalisis lagi, harus benar-benar dikaji lagi. Jadi apa yang saya sampaikan ini benar-benar subjektivitas saya dan itu masih ada margin errornya. Baik, itu saja. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.